Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang materi Quick Response Indonesia Standard atau disebut juga dengan KRIS. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Jihan Fauzia, yang kedua Ayu Yosika, yang ketiga Laini Safitri. Kemudian ada beberapa sub pembahasan. Yang pertama, pengertian Quick Response Indonesia Standard. Yang kedua, karakteristik Quick Response Indonesia Standard. Yang ketiga, alur proses Quick Response Indonesia Standard. Yang keempat, mekanisme penggunaan Quick Response Indonesia Standard. Dan yang terakhir, manfaat Quick Response Indonesia Standard. Langsung saja, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Laini Safitri. Pengertian Quick Response Indonesia Standard atau disingkat dengan KRIS. Quick Response Indonesia Standard adalah sistem pembayaran yang berbasis Shared Delivery Channel yang digunakan untuk menstandarisasi transaksi pembayaran menggunakan QR Code. QR Code itu sendiri sebuah kode matriks 2 dimensi terdiri atas penanda 3 pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas. Memiliki modul hitam berupa persegi, titik piksel, dan memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ayu Yosika dan Jihan Fauzia. Perkenalkan, nama saya Ayu Yosika. Di sini saya akan membahas mengenai karakteristik dan alur proses Quick Response Indonesia Standard atau biasa yang disebut dengan KRIS. KRIS ini memiliki karakteristik unggul yang merupakan kepanjangan dari universal, gampang, untung, dan langsung. Universal dalam karakteristik KRIS ini, KRIS dapat menerima pembayaran aplikasi pembayaran apapun yang menggunakan QR Code, jadi masyarakat tidak perlu memiliki berbagai macam aplikasi pembayaran. Lalu gampang, bagi masyarakat itu mudah, tinggal scan dan klik bayar. Bagi merchant itu mudah, tidak perlu menyediakan banyak QR Code, cukup satu KRIS yang dapat dipindai menggunakan aplikasi pembayaran QR apapun. Lalu untung, bagi pengguna dapat menggunakan akun pembayaran QR apapun untuk membayar. Bagi merchant, cukup memiliki minimal satu akun untuk menerima semua pembayaran QR Code. Lalu langsung, pembayaran dengan KRIS langsung diproses seketika, pengguna dan merchant langsung mendapat notifikasi transaksi. Alur proses KRIS. Dalam bertransaksi menggunakan KRIS, perangkat yang harus disediakan dalam bertransaksi dengan KRIS yang dibutuhkan adalah smartphone yang dapat men-scan QR Code, paket data internet, aplikasi pembayaran, serta saldo pada aplikasi pembayaran. Cara menjadi merchant KRIS. Yang pertama, apabila belum memiliki akun, buka terlebih dahulu dengan datang ke kantor cabang atau mendaftar secara online pada salah satu perusahaan penyelenggara jasa sistem pembayaran KRIS. Yang kedua, lengkapi data dan dokumen yang diminta oleh KRIS. Yang ketiga, menunggu proses verifikasi, pembuatan merchant ID, dan pencetakan kode KRIS oleh PJSP. Yang keempat, PJSP akan mengirimkan stiker KRIS. Yang kelima, install aplikasi sebagai merchant KRIS. Lalu PJSP akan memberikan edukasi kepada merchant mengenai tata cara menerima pembayaran. Selanjutnya, cara menjadi pengguna KRIS. Yang pertama, apabila belum memiliki akun, maka harus registrasi terlebih dahulu dengan cara menginstal aplikasi salah satu perusahaan penyelenggara jasa sistem pembayaran KRIS.
Yang kedua, lakukan registrasi sesuai prosedur PJSP tersebut. Yang ketiga, isi saldo akun. Yang keempat, gunakan untuk melakukan pembayaran pada merchant sesuai dengan petunjuk aplikasi. Yang terakhir, buka aplikasi, cari icon scan atau gambar QR, lalu scan kris merchant, lalu masukkan nominal, lalu masukkan PIN, klik bayar, lalu lihat notifikasi transaksi pembayaran. Perkenalkan, saya Jihan Fauzia. Saya akan membahas submateri dari kris. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang mekanisme dari kris terlebih dahulu. Mekanisme kris ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada merchant personate mode, yang kedua ada customer personate mode. Mekanisme yang pertama ada merchant personate mode. Maksudnya pelanggan akan men-scan QR code yang telah disediakan merchant. Kemudian merchant personate mode ini dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama ada statis, yang kedua ada dinamis. Masing-masingnya ini memiliki karakteristik tersendiri. Adapun karakteristik dari statis yaitu yang pertama, mesin akan mencetak struk pembayaran dengan terteranya juga QR code. Yang kedua, setiap transaksi dicetak dengan QR code yang berbeda. Yang ketiga, nominal pembayaran telah tertera pada QR code. Nah, kemudian karakteristik dari dinamis ini sebetulnya hampir mirip dengan karakteristik statis. Yang berbeda hanya saja pada poin pertama. Karakteristik dinamis pada poin pertama ini yaitu mesin mencetak struk pembayaran dengan terteranya juga QR code dan monitor akan menunjukkan nominal pembayarannya. Kemudian kita balik lagi ke mekanisme dari penggunaan kris. Yang pertama tadi ada merchant personate mode, yang kedua ada customer personate mode. Maksudnya konsumen dapat memilih dan mengunduh aplikasi pembayaran yang terpasang pada ponsel dan mempunyai saldo untuk bertransaksi. Merchant akan men-scan QR code yang ditampilkan melalui smartphone dari pelanggan. Submateri dari kris yang akan saya bahas yang kedua ini yaitu tentang manfaat dari penggunaan kris. Manfaatnya ini ada manfaat bagi pengguna aplikasi pembayaran tersebut dan ada manfaat bagi merchant. Yang pertama, manfaat bagi pengguna aplikasi ini yaitu cepat dan kekinian, kemudian tidak perlu repot lagi membawa uang tunai, lalu tidak perlu pusing memikirkan QR siapa yang terpasang, dan yang terakhir terlindung karena semua PJSP penyelenggara kris sudah pasti memiliki izin dan diawasi oleh Bank Indonesia. Kemudian yang kedua ada manfaat bagi merchant tersendiri. Yang pertama ada penjualan berpotensi meningkat karena dapat menerima pembayaran berbasis QR apapun. Kemudian meningkatkan branding, lalu bisa dikatakan kekinian. Kemudian lebih praktis karena cukup menggunakan satu kris saja, lalu mengurangi biaya pengelolaan kas, kemudian terhindar dari uang palsu, kemudian tidak perlu menyediakan uang kembalian, lalu transaksi tercatat otomatis dan bisa dilihat setiap saat, kemudian terpisahnya uang untuk usaha dan personal, lalu memudahkan rekonsiliasi dan berpotensi mencegah tindak kecurangan dari pembukuan transaksi tunai. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan kepada teman-teman lain. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.